أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga semua urusannya, baik itu urusan yang pahit, yang manis, yang susah, yang senang, bisa membawa kita semua semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini mudah-mudahan ilmu kita menjadi ilmu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Saya masih kepingin mendetailkan prinsip Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Kali ini saya akan membawa pemirsa kepada surah As-Saba. Ya, surah As-Saba ini surah ke-34. Bercerita tentang Ratu Saba, ya. Ayat 23, 24, 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. Dan syafaat atau pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang-orang yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak ada izin dari Allah, ini percuma gitu. Makanya penting sekali saya bilang, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Kita punya persoalan nih. Terus kita mengenal saudara kita, habis jual mobil, jual motor. Pantang saudara datang kepada dia dan berharap sama dia. Hatta walau dia itu adik kita, yang dari kecil hidup tinggal di rumah kita, besar kuliah dari uang kita, kemudian kerja juga kita yang ngunjukin, kita yang kemudian ngasih tahu, kita yang bawa, kita yang bimbing sampai dia punya usaha yang bagus. Kemudian dunia terbalik, dunia berbalik, ya kita kemudian dibawa, adik kita kemudian di atas. Makanya saudara, kalau ukurannya dunia ya begitu dah. Ada istilah terbolak terbalik. Tapi kalau ukurannya iman, orang yang di bawah itu belum tentu imannya itu rendah. Bila mana dia di bawah tapi gantungannya tetap Allah, Allahul Musta'an, Allah yang kemudian diharapkan saja satu-satunya. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Maka insyaallah iman orang yang di bawah ini lebih besar daripada yang di atas, yang kemudian dia bergantung sama proyek, ya, bergantung sama rumah yang dijual. Saya berkenan untuk mendetailkan Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Episode kali ini, pemirsa, ya, mari coba kita lihat kita punya pelajaran. Episode hari ini adalah kita butuh
pertolongan, ya, saudara kita, anak kita, orang tua kita, bos kita, teman kita. Ya kita makhluk hidup lah. Dan makhluk sosial. Kita butuh sama yang lain. Kita senantiasa butuh kehadiran orang-orang yang lain. Tapi kalau kemudian kita jadi berharap sama mereka ini, jatuhlah kita kemudian pada kedudukan yang tidak ada kemuliaan buat kita semua. Kita punya kesulitan. And then kita dengar, kita punya saudara habis jual mobil. Jual motor. Jual rumah. Lalu kita menyangka, insya Allah nih dia ada uang, dia mungkin bisa membantu kita. Dalam suatu percakapan dengan kita punya istri, istri mengingatkan kita, "Bah, coba datang ke adiknya Abah tuh. Dia habis jual rumah. Kali-kali aja dia bisa bantu." Nah, yang jadi persoalannya adalah, boleh nggak kita datang ke adik kita? Boleh nggak kita kemudian expecting something? Kita ada harapan sama adik kita. Why not? Kenapa nggak boleh? Boleh. Tapi langkah itu akan menjadi salah bila mana Anda mengabaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dulu, prinsip nih, jangan sampai lupa nih. Allah lagi, Allah terus. Wala tanfa'us syafa'ah. Adik kalian itu, kata Allah, biar kata dia udah bilang, "Bang, ntar ayah ganti, ayah bantu, ayah pinjemin." Tapi Allah tidak mengizinkan, nggak bakal kejadian juga. Abang datang deh, kakak datang deh, insya Allah. Begitu sebelum ente datang udah diduluin dulu sama Allah. Ada maling lah masuk, apa lagi, ya kita jadi kecewa. Iya kalau bantu adik kita benar-benar bantu. Kalau enggak bagaimana? Makin kecewa. Akhirnya apa? Putus hubungan silaturahim. Kadang-kadang orang miskin bilang begini, percuma dekat sama orang kaya yang itu mah pelit. Lah, yang salah orang miskinnya. Kenapa jadi lu ngarap sama orang kaya? Lu ngarap dong sama Allah. Kul mayyarzukukum minas samawati wal ard. Kulillah. Siapa yang memberikan kalian tuh rizki, duit, kebutuhan, hajat kalian semua? Siapa-siapa yang di langit dan di bumi? Jawaban adalah bukan orang kaya itu, tapi Allah yang maha kaya. Nanti kita akan terusin ya. Yang mau lewat, lewat dulu. Ya, kembali lagi pemirsa. Ini teori yang paling saya senang. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Sehingga menjaga seseorang punya muru'ah, punya izzah. Biarin kata susah. Ya, yang penting izzahnya punya. Gak ada urusan lah. Badan masih sakit, ya toh, utang masih numpuk. Tapi kita punya muruah kejaga. Jangankan kita datang kepada setan, kita datang kepada manusia aja kita nggak mau. Gak ada urusan. Biarin aja udah, ke Allah aja udah. Allah izinin ikhtiar ini berhasil, alhamdulillah. Allah izinin ikhtiar ini nggak berhasil, alhamdulillah. Gimana aja ntar urusan mah, begitu. Nah, disinilah orang pada jatuh gitu kan. Hah? Pejabat-pejabat dia pada ngarepin orang-orang kemudian ngasih. Pimpinan-pimpinan yang kemudian ngarepin sama manusia-manusia. Lihat. Fantasi rusak, kata Allah, tunggu aja sampai kehinaan itu aku datangkan kepada mereka-mereka yang berharap pada selain diriku, kata Allah. Di dalam satu hadis qudsi Allah cakep sekali ngasih gambaran kepada saya dan kita semua. Aku akan patahkan harapan semua orang-orang yang berharap kepada selainku. Kembali kita pada contoh kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan makin hari pemirsa saya kasih contoh-contoh detail. Ya, buat saudara yang merasa, kok ini ulangan lagi. Bukan ulangan, ini pendalaman materi. Masih bagus nggak ada ujian ini kuliah. Coba kalau ada ujian, repot kan. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Jadi ingat nih, begitu kita butuh nih, mau datang nih ke rumah pimpinan, ke rumah majikan, ke rumah saudara kita. Boleh tidak? Sebagai ikhtiar, boleh. Tapi dia bukan Tuhan. Emangnya kalau dia ngasih urusan kita beres? Emangnya kalau dia nggak ngasih urusan kita nggak beres? Nggak ada urusan. Orang dia juga mungkin lagi puyeng. Kalau nggak puyeng kenapa dia jual rumah?
Enggak Ustaz, emang dia makelar. Oh iya, lain betul. Supaya ini jadi ibadah, bagaimana ceritanya? Allah dulu, kita gelar sejadah. Kita doa sama Allah lewat salat. Ista'inu bis sabri was salat. Allahu Akbar. Masih ingat pemirsa? Ya, syukur-syukur saudara bisa ya pakai ayat-ayat yang Masya Allah. Seperti apa? Al-Hasyr ayat terakhir, gitu. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim, dan seterusnya. Atau saudara membatang dalam salat hajat, saudara baca Yasin. Separuh di rakaat pertama, separuh di rakaat yang kedua. Saudara baca Al-Mulk, saudara baca Ar-Rahman. Dianggap cukup Allah dulu, baru deh janjian sama ente punya adik. Assalamualaikum deh. Waalaikumsalam. Gimana rumahnya udah laku? Abang mau minjem ya? Terus udah sholat deh. Gak mempan bang. Saya juga nonton Ustaz Yusuf. Itu ada kelewatan sama abang. Sama-sama nonton kenapa gak bantu abang ya gitu kan. Iya bang, ada di rumah nih. Alhamdulillah rumah udah laku. Ada apa ya bang? Ya kalau emang ada keluasan rezeki gitu. Boleh dah abang pinjemin. Barang 20 juta aja begitu. Insya Allah bang, terane bantu. Nggak jatuh kita. Kenapa? Karena Allah udah duluan. Dapatnya nggak bikin kita jatuh. Tapi kalau kita kemudian datang kepada adik kita, tanpa ke Allah dulu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Kita nggak ngedulin Allah, kita nggak jatuh. Tapi kalau kita ngebelakangin Allah, kita jatuh. Jadi kayak berharap sama manusia, ngapain? Terus mana Ustadz yang lebih cakep? Kita datang ke saudara kita dapat, apa kita datang nggak dapat? Sebenarnya buat saudara-saudara yang Tuhan itu bukan Allah, lebih cakep buat ente pada emang nggak ketemu jalan. Datang ke si fulan miss, datang ke si fulan ditutup, datang ke si fulan tutup, semua. Itu ya satu lembar tulisan nama semua nol, nggak ada yang ngasih. Bahkan Anda datang ke orang yang paling terakhir dimaki-maki, keren tuh. Assalamualaikum, dia lagi nih muka proposal nih. Apa lu kemarin lagi? Kita tuh terhina kan gitu ya. Sini. Orang tuh kerja, yang bener kerja, jangan minta mulu. Nah, itu kan kita sakit tuh, itu makin bagus. Makin bagus tuh begitu. Kalau udah di pintunya tuh ditutup sama Allah, ente mau kemana? Akhirnya fafiru ilallah. Biasanya orang suka berhasil tuh. Orang suka berhasil kalau kemudian Allah yang kemudian dijadikan akhir perjalanan dia. Biasanya suka ngomongnya begini nih. Ya Allah, saya udah ke sini, udah ke situ, nggak ada yang bisa bantu. Ya Allah, nangis itu kan. Terus keluar nih ucapan saktinya ini, ucapan puncaknya. Cuman Engkau ya Allah yang bisa nolong saya. Ya dapat deh. Saya ngajarin, tutup aja dulu pintu ini. Tutup aja dulu pintu ini. Tutup aja dulu pintu ini. Ke Allah dulu aja, biar Allah yang buka. Cakep. Ini ya ujung ayat 23 ini bunyinya wa huwal aliyyul kabir. Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi ngapain datang kepada orang-orang yang masih makan nasi? Ngapain datang ke orang-orang yang masih kemudian butuh duit? Datang kepada yang juga punya kesusahan. Mendingan datang kepada Al-Ali Al-Kabir. Kalau dulu di ayat kursi kita belajar Al-Aliyu Al-Azim. Wal-Aliyul Azim. Subhanallah. Kita belajar di ayat yang lain, ala kulli syai'in qadir. Maha mampu, maha kuasa. Yang nggak mungkin dibikin mungkin oleh Allah. Nah sekarang kita belajar ya Al-Aliyyu Al-Kabir. Terus apa step berikutnya? Setelah adiknya bilang, insya Allah bang ada duit 20 juta. Step berikutnya adalah kita lihat dulu nih yang mau lewat. Ya, nanti kita terus ya. Jangan kemana-mana. Stay tune di Wisata TNTP. Yusuf masuk.
Alhamdulillah masih bersama Yusuf Mansur. Ya pemirsa pada demen baju saya katanya ya. Saya kalau pakai baju ini orang pada demen. Ya udah saya lelang aja baju ini dah. Saya lelang baju ini yang pada mau baju saya ya. Tinggal coba di Twitter saya di @Yusuf_Mansur. Saya buka lelangan dari 10 juta. Nanti kita mau bikin ya rumah tahfiz buat orang-orang cacat. Rumah tahfiz buat orang-orang cacat. Narsis banget ya sih. Apa-apalah ya. Tahu bukan buat saya, ini buat sedekah. Silakan saudara kirim Twitter ke @Yusuf_Mansur. Saya mulai lelang dari harga 10 juta. Silakan dah. Siapa yang paling tinggi harganya, nanti ini baju dimenangkan sama dia, duitnya kita buat bangun rumah tahfiz khusus untuk orang-orang cacat. Baik, kita terusin. Mudah-mudahan nih laku nih baju ya. Allahumma amin. Ustadz itu tadi minta tuh sama pemirsa. Gue mengajar, gue mengajak, bukan minta. Tuh beda, bisa nggak bedain sama yang ini tadi? Beda kan? Ya, dalam kasus yang sama pembangunan masjid bisa jadi dia minta sama donatur, bisa jadi dia ngajak nih kembali ke sini nih. Lu ngarepnya sama siapa? Kita ngarepnya sama siapa? Kalau ngarepnya sama donatur, di sini sama donaturnya payah Ustaz, pelit-pelit. Kalau sedekah, elah. Lah, perlu duit nggak? Loh, abang tadi bukannya mau minjem duit, kok sekarang malah nawarin duit? Enggak. Kalau lu masih butuh duit, lu sholat. Lu doa sama Allah, jangan ngandelin orang. Lah abang kemarin ngandelin saya? Enggak. Abang udah sholat, abang udah doa. Perkara nanti kemari ternyata kamu tidak jadi minjemin karena ada ketidakmampuan, itu bukan karena kamu tidak mampu, tapi Allah belum ngizinin abang. Ya sudah, abang pamit dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus gagal tidak? Tidak, itu yang dimaksud dengan Allah terus. Kita sholat lagi, kita bilang sama Allah, ya Rob, dari mulai saya teleponnya sama adik saya, sampai saya datangnya, jangan dibikin jadi sia-sia. Bikin ini jadi ibadah. Engkau tahu kebutuhan aku yang 20 juta ini buat apa? Maka aku serahkan semua urusan ini kepadamu ya Allah. Ini tawakkaltu ilaika ya Allah. Wa ufawwidu kulla amri ilaika ya Rabb. Udah selesai. Selesai sudah. Selesai apa ya? Selesai tayangannya. Besok kita ketemu lagi. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.